Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai ke materi terakhir dari teknik reaksi kimia 3, yaitu reaksi fermentasi mikroba. Jadi fermentasi adalah proses terjadinya penguraian senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadi perubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan ini? Yang pertama adalah pertumbuhan dari sel, yang kedua adalah stoikiometri dari sel, baik itu stoikiometri untuk pertumbuhan sel, konsumsi substrat, dan juga pembentukan produk. Yang ketiga adalah kinetika reaksinya, keempat proses fermentasi untuk sistem batch, dan yang kelima adalah chemostat, yaitu RATB untuk fermentasi mikroba. Kita mengulang materi yang lalu, sudah saya jelaskan sedikit mengenai fermentasi mikroba. Jadi, secara umum, fermentasi mikroba ini adalah ada sel mikroba ditambah dengan carbon source-nya, yaitu substrat kita, dan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroba itu sendiri. Nitrogen sebagai nutrisi makanan, oksigen jika bakterinya adalah bakteri aerobik, dan fosfat juga sebagai makanan atau nutrisi dari si bakteri atau mikroba ini. Semuanya ini, sel carbon source, nitrogen source, oksigen source, fosfat source ini disatukan dalam kultur media kulturnya, dan kultur ini akan sangat bergantung pada kondisinya, yaitu pH, temperatur, dan lain sebagainya. Kondisi ini akan mempengaruhi bagaimana bakteri-bakteri ini akan tumbuh dan berkembang biak, apakah cukup untuk berkembang biak atau justru malah mematikan bakteri itu sendiri. Dari reaksi bakteri ini dengan carbon source-nya, substratnya, dan makanan-makanannya akan dihasilkan produk yang utama dan bakteri baru yang dihasilkan dari perkembangbiakan bakteri itu sendiri dan juga karbon dioksida dan air. Secara singkat, kita tuliskan secara umum sel bakteri ditambah dengan substratnya menjadi produk dan bakteri yang lebih banyak. Jadi di sini mikroba bekerja sebagai katalis, maksudnya adalah mikroba yang mereproduksi dirinya sendiri menjadi lebih banyak, dia akan berkembang biak. Dan di dalam sel mikroba sendiri ada enzim yang mengkatalisasi reaksi dan mereproduksi dirinya sendiri. Dalam reproduksi dirinya sendiri dan menghasilkan enzimnya sendiri. Yang pertama yaitu cell growth atau fase-fase pertumbuhan bakteri. Fase-fase pertumbuhan bakteri ada 4 fase. Jadi di sini ada grafik antara logaritmik konsentrasi mikroba yang hidup terhadap waktu. Jadi di sini yang pertama adalah fase lag. Jadi kita baru mulai memindahkan kultur bakteri ke suatu tempat baru. Di sini bisa kita contohkan sebagai reaktor. Di sini pada lag phase ini adalah fase mula-mula si bakteri baru menyesuaikan diri pada lingkungan yang baru. Jadi hanya ada sedikit kenaikan konsentrasi. Dan pada lag phase ini, selain baru menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, bakteri-bakteri juga sedang mensintesis protein yang dapat menyerap substrat-substrat ke dalam sel-sel bakteri itu sendiri, kemudian juga mensintesis enzim untuk menghasilkan produk,
dan mulai bekerja untuk duplikasi sel-sel ini untuk memproduksi sel-sel baru, sel-sel bakteri baru. Dan lamanya lag phase ini tergantung pada banyak hal. Yang pertama, mediumnya. Kalau misal mediumnya sama persis dengan kultur yang awal dia tumbuh, maka lag phase ini bisa tidak ada. Tapi kalau medium yang baru ini sama sekali tidak cocok dengan bakterinya, maka dari lag phase ini justru bakterinya akan mati semua. Fase yang kedua yaitu exponential growth phase. Jadi di sini bakteri jumlahnya bertambah secara drastis karena dia sudah menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya dia. Jadi di sini adalah maksimum rate-nya karena dia sudah bisa menyesuaikan diri, sudah bisa menggunakan nutrisi secara efisien. Kemudian setelah exponential growth phase ini, dia akan memasuki fase yang ketiga, yaitu fase stationary phase. Di sini rate dari cell growth-nya akan sama dengan rate dari kematian dari bakteri itu sendiri. Jadi yang dihasilkan dari replikasi bakteri ini kecepatannya akan sama dengan yang bakteri-bakteri yang mati. Kenapa? Karena di sini misal di sini adalah batch, nutrisinya lama-kelamaan akan berkurang. Jadi dia antara yang mati dengan yang dihasilkan lagi akan sama. Jadi di sini seakan-akan tidak ada pertumbuhan bakteri yang baru. Banyak dari antibiotik ini yang dihasilkan pada fase stationary. Misal penisilin, dia akan produksi penisilin ini dihasilkan pada fase stationary phase. Selain itu, karena adanya toxic material atau asam yang dihasilkan dari reaksi itu sendiri juga akan mempengaruhi kematian dari sel-sel bakteri yang ada. Sampai akhirnya yang mati akan lebih banyak dari yang dihasilkan, yang direplikasi dari bakteri. Akan menuju ke fase yang keempat, yaitu death phase, di mana kematian bakteri akan terjadi karena adanya racun atau toxic material, juga karena penumpukan asam. Perubahan pH akan berpengaruh sangat signifikan pada pertumbuhan bakteri dan juga nutrisi-nutrisi makanannya yang sudah habis. Bagian yang kedua yaitu stoichiometry pada fermentasi mikroba. Stoichiometry pada pertumbuhan mikroba sangat kompleks karena ada beberapa fase dalam pertumbuhannya, yaitu lag phase, exponential growth, stationary, dan death-nya, kematiannya. Kemudian pertumbuhan mikroba sangat bergantung pada nutrisi dan kondisi lingkungan seperti pH dan temperatur. Dan untuk mengetahui jumlah nutrisi yang dikonsumsi, sel baru, dan produk yang dihasilkan, maka kita gunakan nilai koefisien yield-nya. Di yield ini akan kita bandingkan dari apakah yield untuk nutrisi yang dikonsumsi
ataukah yield untuk sel baru atau produk yang dihasilkan. Yield coefficient. Jadi yield coefficient ada 3. Jadi yield itu kan perbandingan. Jadi yang pertama adalah yield coefficient YCS. YCS di sini yaitu perbandingan kenaikan konsentrasi massa sel mikroba terhadap penurunan konsentrasi substrat. Jadi YCS adalah mass of new cells formed to mass of substrate consumed. Jadi perbandingan substrat, kita misal ingin mencari berapa kenaikan konsentrasi massa terhadap substrat yang sudah dikonsumsi oleh bakterinya. Kalau dibalik, jadinya YSC. Jadi di sini YSC adalah perbandingan substrat yang dikonsumsi untuk meningkatkan konsentrasi massa sel mikroba. Yang kedua adalah yield coefficient untuk produknya, yaitu YPC. Yield dari produk terhadap konsentrasi selnya. Jadi di sini perbandingan kenaikan massa produk dihasilkan terhadap kenaikan konsentrasi massa sel mikroba terbentuk. Jadi di sini kalau C adalah untuk sel, S untuk substrat, P untuk produk. Jadi kalau YPC berarti yield dari massa produk terbentuk dan massa terhadap massa dari sel baru yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir ada perbandingan antara yield dari produk terhadap substratnya. Jadi jumlah massa produk yang dihasilkan terhadap massa substrat yang dikonsumsi. YPS. Produk terhadap substrat. Jadi massa dari produk terbentuk terhadap massa dari substrat yang dikonsumsi oleh bakteri. Bagian ketiga yaitu rate laws atau persamaan kinetika reaksi untuk fermentasi mikroba. Sebelumnya, kecepatan reaksi ini ada, di sini kan ada beberapa komponen di dalam reaksi ini. Yang pertama yaitu selnya, yang kedua adalah substratnya, yang ketiga adalah produknya. Jadi kecepatan reaksi akan kita bedakan menjadi 3. Kecepatan reaksi untuk pertumbuhan bakterinya, kecepatan reaksi untuk konsumsi substrat, dan yang terakhir adalah kecepatan reaksi untuk produk yang dihasilkan. Yang pertama yaitu kecepatan reaksi pertumbuhan bakteri. Kecepatan kalau kemarin pada reaksi fermentasi enzim kita punya persamaan Michaelis-Menten, di sini untuk kecepatan reaksi pertumbuhan bakteri kita punya yang namanya persamaan Monod. Jadi persamaan Monod ini untuk exponential growth Rg sama dengan mu dikalikan dengan konsentrasi selnya Cc, di mana mu adalah specific growth rate dan specific growth rate kecepatan spesifik pertumbuhan bakteri adalah mu max dikalikan dengan Cs per Ks ditambah dengan Cs, di mana Ks adalah konstanta Monod dan Cs adalah konsentrasi substrat. Sehingga kalau kita substitusikan mu ini kecepatan spesifik pertumbuhan bakteri ke persamaan kecepatan reaksi untuk pertumbuhan bakteri, kita dapatkan persamaan Monod untuk pertumbuhan bakteri yaitu Rg sama dengan mu max dikalikan dengan Cs dikalikan dengan konsentrasi sel dibagi dengan konstanta Monod ditambah dengan konsentrasi substrat. Jika nilai Ks sangat kecil, which is sangat umum terjadi pada reaksi pertumbuhan bakteri, Ks di sini bisa kita abaikan. Jadi di sini nilainya 0, jadi kita persamaan Cs-nya bisa dicoret. Ks-nya bisa kita abaikan. Cs-nya kita coret dengan atasnya. Maka kita dapatkan
persamaan monod pertumbuhan bakteri sama dengan mu max dikalikan dengan CS, konsentrasi substrat. Kecepatan pertumbuhan bakteri memang tergantung pada lebih dari satu konsentrasi nutrisi, tapi yang kita gunakan untuk perhitungannya biasanya hanya nutrisi yang paling berpengaruh pada pertumbuhan bakteri itu yang disebut dengan limiting nutrisi atau nutrition limitingnya. Jadi yang kedua, pada banyak sistem terkadang terjadi kondisi ketika produk akan menghambat pertumbuhan bakteri itu sendiri. Jadi ketika kita berhubungan dengan kasus ini di mana produknya akan menghambat atau menjadi toksik, menjadi racun bagi bakteri, persamaan yang kita gunakan adalah RG, growth rate-nya sama dengan K dikalikan mu max CS kali CC KS plus CS, ini monodnya, persamaan monod, di mana K adalah 1 minus CP per CP star pangkat N, dan di mana CP adalah konsentrasi produk dan CP star adalah konsentrasi produk di mana si bakteri mulai konsentrasi ketika si bakteri akan mulai mati, dan N adalah empirical constant. Contoh kasusnya adalah pada pembuatan wine anggur, di mana fermentasi glukosa menjadi etanol akan terhambat oleh produk etanol yang dihasilkan. Jadi etanol ini akan menjadi racun bagi bakterinya itu. Di mana untuk fermentasi glukosa menjadi etanol nilai parameternya N adalah 0,5 dan CP star, konsentrasi di mana si bakteri akan mulai mati, adalah 93 gram per liter. Kita tinjau yang kedua, yaitu kecepatan reaksi pada pembentukan produk. Jadi produk ini dapat dihasilkan pada fase pertumbuhan bakteri yang berbeda. Jadi ada dua, pada fase exponential growth dan pada fase stationary. Kita abaikan ketika fase lag phase, karena pada fase lag phase si bakteri ini baru penyesuaian diri, jadi biasanya belum ada produk yang dihasilkan, kalaupun ada pasti sangat sedikit. Dan pada fase death rate itu juga biasanya yang dihasilkan juga tidak terlalu banyak karena lebih banyak racunnya, jadi lebih banyak mungkin build up asidnya atau asamnya yang terbentuk, jadi konsentrasi produknya biasanya akan sangat rendah pada fase-fase death rate-nya. Jadi ada dua, kita tinjau pada fase exponential growth dan pada fase stationary. Yang pertama, jika pembentukan produk hanya terjadi pada fase exponential growth, maka kecepatan pembentukan produk adalah RP, kecepatan reaksi pembentukan produk, sama dengan yield dari produk terhadap sel dikalikan dengan rate dari pertumbuhan bakteri. Jadi YPC, yield dari produk terhadap sel yang dihasilkan, dikalikan dengan rate dari cell growth-nya, di mana RG adalah mu dikalikan dengan konsentrasi sel, dan mu adalah mu max dikalikan dengan CS dibagi dengan KS plus CS. Yang kedua, jika pembentukan produk hanya terjadi pada fase stationary, pada fase statis, tidak ada rate kematian sama dengan rate yang dihasilkan, maka rate dari bakterinya ya, bukan produknya. Maka kecepatan pembentukan produk adalah RP, rate dari pembentukan produk, sama dengan Y dikali Y pada yield dari produk terhadap substratnya dikalikan dengan rate konsumsi substrat. Kita belum sampai ke rate yang RS ini, belum, nanti
RS akan kita bahas setelah ini, di mana RS adalah kecepatan reaksi konsumsi nutrisi tambahan. RP sama dengan KP, CSN, CC per KSN ditambah CSN. Jadi SN ini secondary nutrition, nutrisi tambahan, nutrisi yang ditambahkan agar, jadi kalau fase stationary ini kan si bakteri mulai matinya banyak, rate dari bakteri mati sama bakteri yang dihasilkan ini akan sama. Jadi agar tetap menghasilkan produk, harus ada nutrisi yang ditambahkan ke dalam reaktor agar tetap agar tidak masuk ke fase kematian. Jadi nutrisi tambahan atau secondary nutrisinya adalah nutrisi yang ditambahkan agar dari fase stationary ini tidak masuk ke fase death rate. Ini adalah kecepatan reaksi pembentukan produk pada fase stationary. Persamaan kecepatan kematian bakteri atau death rate dari bakteri itu yang disebabkan karena kurangnya nutrisi makanan, kondisi medium yang kurang baik, pH atau suhu, dan adanya racun pada medium. Jadi death rate ini RD sama dengan KD, spesifik death rate karena kematian normal. Kematian normal di sini adalah nutrisi makanan yang kurang dan kondisi medium yang tidak baik. Jadi itu adalah kematian normal dari bakteri, ditambah dengan KT, di sini adalah spesifik KT adalah spesifik death rate karena racun, dikali dengan CT, konsentrasi dari racunnya itu sendiri, keseluruhan dikalikan dengan CC, konsentrasi selnya. Umumnya pertumbuhan bakteri itu dihitung, di-measure dengan doubling times. Jadi doubling times ini adalah waktu yang dibutuhkan bakteri untuk bertambah menjadi 2 kali lipat. Yang terakhir adalah utilisasi substrat atau kecepatan reaksi konsumsi substrat. Jadi konsentrasi substrat ini berkaitan dengan pertumbuhan sel mikroba, produk yang dihasilkan, dan maintenance substrat. Jadi substrat yang ditambahkan agar si bakteri ini tetap tumbuh. Jadi net rate of substrate consumption, substrat yang dikonsumsi jumlahnya adalah substrat yang dikonsumsi dari sel itu sendiri ditambah dengan substrat yang dikonsumsi untuk membentuk produk ditambah dengan substrat yang dikonsumsi untuk maintenance. Jadi RS totalnya min RS sama dengan YSC aksen dikalikan dengan RG ditambah dengan yield SP aksen dikalikan dengan RP ditambah dengan M, di mana M adalah massa yang dikonsumsi untuk maintenance dibagi dengan jumlah sel dikali dengan waktu dikali dengan konsentrasi sel. Jika produk diproduksi selama fase pertumbuhan, fase growth, exponential growth, jadi kita nggak bisa memisahkan jumlah substrat yang dikonsumsi untuk pertumbuhan sel dengan jumlah substrat yang dikonsumsi untuk menghasilkan produk. Jadi dua ruas di sini kita sederhanakan menjadi satu komponen. Jadi rate of substrate consumed by cell dengan rate of substrate consumed to form product kita jadikan satu. Jadi semua substrat yang dikonsumsi untuk pertumbuhan dan untuk pembentukan produk kita satukan menjadi satu yield stoichiometric dan laju hilangnya substrat jadinya adalah minus RS sama dengan YSC
yield dari substrat terhadap sel yang dihasilkan dikalikan dengan Rg, rate of growth dari bakterinya ditambah dengan M dikalikan dengan konsentrasi sel. Di mana kecepatan pembentukan produk adalah Rg dikalikan dengan yield dari produk terhadap selnya. Bagian keempat yaitu reaktor batch. Sebelum masuk ke reaktor batch, kita susun dulu neraca massa pada sebuah reaktor. Misal di sini reaktornya masih bukan reaktor batch, tapi di sini ada reaktor CSTR RATB. Jadi masih ada konsentrasi substrat masuk dan konsentrasi substrat keluar dan konsentrasi sel yang keluar. Jadi yang pertama, neraca massa pada RATB untuk mikroorganisme yang hidup adalah akumulasi dari selnya sama dengan jumlah sel yang masuk dikurangi dengan jumlah sel yang keluar ditambah dengan jumlah sel yang dihasilkan atau diduplikasi dari bakteri itu sendiri. Di mana akumulasinya adalah volume dikalikan dengan dCc per dt sama dengan rate of cell entry-nya adalah flow rate dikalikan dengan konsentrasi mula-mula sel dikurangi dengan kecepatan rate dari sel mikroba yang keluar, yaitu rate-nya dikalikan dengan konsentrasi keluar ditambah dengan net rate of generation of live cell yang hidup, yaitu adalah Rg dikurangi dengan Rd. Jadi net rate of generation of live cells ini adalah rate dari growth-nya dikurangi dengan rate dari death-nya dikalikan dengan volume. Yang kedua, neraca massa untuk substratnya. Neraca massa untuk substratnya adalah akumulasi substrat sama dengan yang masuk dikurangi yang keluar ditambah dengan generated. Di mana akumulasinya adalah VDCS per dt sama dengan yang masuk adalah rate-nya dikalikan dengan konsentrasi substrat mula-mula dikurangi dengan yang keluar yaitu V0 rate-nya dikali dengan flow rate-nya, flow rate dikalikan dengan konsentrasi substrat yang keluar ditambah yang generated adalah RS, kecepatan substratnya konsumsi dikalikan dengan volume. Di sini kan bisa generated atau consume. Umumnya dikonsumsi bukan generated. Kemudian umumnya nilai C0 adalah 0. Jadi konsentrasi sel mula-mula umumnya adalah 0 untuk flow reaktor atau RATB. Baru kita masuk ke reaktor batch. Jadi reaktor batch untuk reaktor fermenter batch. Di sini kita di dalamnya udah punya medium, ada pengaduk di dalamnya, kemudian udara dimasukkan melalui sparger, jadi dia akan didistribusikan ke dalam reaktor ini. Kemudian ada pengaduknya, dan di bawah akan dikeluarkan. Bakterinya sudah di dalam si medium ini. Jadi di dalamnya sudah berisi medium. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Jadi pada sistem batch nilai yang masuk tadi, flow rate masuk V sama dengan V0 sama dengan 0. Jadi flow rate-nya sama dengan 0, tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Tidak ada yang masuk dan tidak ada yang keluar. Jadi tadi yang slide sebelumnya dicoret bagian in sama out-nya, kita tinggal punya komponen yang terakhir yaitu sel yang generated Rg minus Rd dikalikan dengan volumenya.
rate of growth dikurangi rate of death kalikan dengan volume. Karena ketiganya ada volume, kita coret semua volumenya. Kita dihasilkan untuk neraca massa sel mikroba adalah DCC per DT sama dengan rate of growth minus rate of death. Yang kedua, neraca massa untuk substratnya sama seperti yang tadi sebelumnya, kita tinggal sisakan komponen yang terakhir yaitu substrat yang terkonsumsi, di mana RS adalah YSC kali dengan RG dikurangi dengan M kali dengan CC. Ketiganya punya volume, jadi volumenya dicoret. Kita dapatkan persamaan neraca massa untuk substratnya. Kemudian yang ketiga adalah neraca massa untuk produknya, sama, yaitu VDCP per DT sama dengan RP dikalikan dengan volume, di mana RP adalah YPS dikali dengan minus RS dikali dengan V. Jadi V-nya di sini bisa kita coret. Jadi ketiga persamaan ini bisa kita gunakan untuk mencari grafik konsentrasi sel, substrat, dan produk terhadap waktu. Bagian yang kelima yaitu chemostats. Apa itu chemostats? Chemostats adalah reaktor alir tangki berpengaduk untuk fermentasi mikroba. Jadi dia adalah CSTR RATB untuk fermentasi mikroba. Jadi chemostats adalah RATB yang digunakan pada fermentasi mikroba, dilengkapi dengan monitoring equipment dan pH controller. Jadi dia bisa mengontrol pH-nya dan juga bisa mengontrol kecepatan pertumbuhan sel mikroba dengan mengatur flow rate dari mediumnya. Jadi di sini kita punya reservoir untuk medium yang steril, dipompakan menuju chemostat, di mana chemostat ini ada stirrernya, kemudian ada spargernya, jadi udaranya juga untuk reaksi aerobik. Udara dikompresi melalui air filter karena dia harus steril agar tidak terjadi kontaminasi. Udara akan didistribusikan ke dalam chemostat dengan sparger, di mana kondisi di dalam chemostat ini akan dikontrol dengan pH controller dan akan dihasilkan produknya. Jadi di sini terjadi secara kontinu. Udaranya dipompa secara kontinu, begitu pula mediumnya juga dipompa secara kontinu. Chemostat operation jadi berdasarkan neraca massa yang telah kita susun sebelumnya. Kita gunakan parameter baru yang umum digunakan pada fermentor, yaitu dilution rate atau D, di mana D adalah flow rate dibagi dengan volume. Jadi ini kebalikan dari tau. Jadi kalau kalau biasanya kita RATB kita punya tau atau waktu tinggal, di sini ada dilution rate, kebalikannya dari tau. Kita substitusikan dilution rate sama dengan flow rate dibagi dengan V ini terhadap ke neraca massa di awal tadi. Akumulasi sama dengan in, main, out, plus generation untuk sel bakteri DCC per DT sama dengan in tadi
C0 nilainya umumnya sama dengan 0, jadi di sini kita tuliskan 0, dikurangi dengan yang keluar yaitu D dikalikan dengan CC ditambah dengan generated yaitu rate of growth dikurangi dengan rate of death. Kemudian untuk neraca massa substratnya DCS per DT sama dengan D dikalikan CS0 yang masuk dikurangi dengan D dikalikan dengan CS yang keluar ditambah dengan generated atau consume adalah RS. Di mana growth rate-nya, RG-nya mengikuti persamaan monot. RG sama dengan mu CC, konsentrasi sel, sama dengan mu max dikalikan dengan konsentrasi substrat dikali dengan konsentrasi sel dibagi dengan untuk chemostat yang berlangsung secara steady state. Jadi kalau steady state akumulasi sama dengan 0, kita dapatkan dua persamaan ini dan D dikali CS0 minus CS sama dengan minus RS. Jadi untuk menghitung massa flow rate sel mikroba keluar chemostat di mana nilainya sama dengan kecepatan pertumbuhan mikroba RG dikalikan dengan V. Jadi di sini MC adalah CC dikalikan dengan V0 sama dengan kecepatan pertumbuhan mikroba RG, rate of growth, dikalikan dengan volume. Jadi, di mana RG adalah mu dikalikan dengan CC, dibagi dengan persamaan ini, kemudian kita bagi dengan konsentrasi sel dikali dengan volume, kita dapatkan D sama dengan mu. Jadi, di sini kita dapatkan bahwa specific growth rate D sama dengan mu ini kan specific growth rate. D ini sebagai parameter yang dapat mengontrol specific growth rate-nya. Jadi kalau kita tuliskan di mana D sama dengan mu ini, mu di sini kita ganti dengan D, kemudian kita rearrange. Jadi kita dapatkan CS sama dengan D dikalikan dengan KS, konstanta monod, dibagi dengan mu max minus D. Jadi di sini dilution rate ini kita lihat bahwa dia bisa mengatur berapa konsentrasi substratnya. Dia akan berpengaruh pada konsentrasi substratnya. Jadi umumnya ketika kita mengoperasikan sebuah chemostat untuk mengontrol berapa jumlah produk yang dihasilkan, kita kontrol dari dilution rate-nya ini karena dilution rate ini akan mempengaruhi nilai CS-nya. Kita assume nutrition is limiting. Jadi pertumbuhan bakteri hanya satu-satunya proses yang mempengaruhi utilisasi substrat dan kita dapat kita abaikan cell maintenance-nya. Jadi stoichiometrinya menjadi ini kan tadi rate of consume ini bisa jadi 1. Kemudian di sini kita abaikan. Jadi MC sama dengan 0. Kita dapatkan RS minus RS, substrat yang dikonsumsi adalah RG dikalikan dengan YSC, di mana CC sama dengan YCS dikalikan dengan konsentrasi substrat mula-mula dikurangi dengan konsentrasi substrat akhir. Kita substitusikan nilai ini, CS-nya kita substitusikan dengan nilai konsentrasi substrat yang sebelumnya kita dapatkan bersamaan untuk konsentrasi. Oke, materinya sudah selesai sampai di sini, reaksi fermentasi mikrobal. Dan juga materi terakhir dari teknik reaksi kimia 3. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ke saya. Dan juga karena ini materi terakhir, silahkan disiapkan untuk UAS-nya.
materi dari pertemuan pertama trickle bed reaktor dan seterusnya sampai materi ini reaksi fermentasi mikroba. Kalau yang kemarin masih belum paham, silahkan ditanyakan ke saya. Dan terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini walaupun kita tidak bertemu. Saya tahu TRK bukan mata kuliah yang mudah. Jadi terima kasih atas partisipasi aktif teman-teman semua untuk mau belajar sendiri. Saya tahu bahwa penyampaian materi saya di TRK 3 ini masih banyak kekurangannya, jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya jika karena masih banyak kekurangan dalam saya menyampaikan materi atau mungkin banyak dari kalian merasa masih kesulitan untuk memahami materinya. Jadi kalau masih ada yang kesulitan untuk memahami materi, mohon dengan sangat silahkan ditanyakan ke saya. Selama kalian nggak tanya, saya tidak akan tahu kalau kalian mengalami kesulitan. Jadi please kontak me kalau masih belum paham. Saya juga berharap kritik membangun dari teman-teman semua untuk saya ke depannya, untuk agar semuanya bisa lebih baik ke depannya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.